Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrocin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, Fakultas Kedokteran Hewan mungkin gak sepopuler Fakultas Kedokteran Umum dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, namun pada kenyataannya peran dan fungsi dari keberadaan seorang lulusan Fakultas Kedokteran Hewan ini amat sangat penting dan dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup hewan. Nah, di Indonesia saat ini jumlah sarjana yang bergelar dokter hewan masih belum mencukupi kebutuhan dokter hewan yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, apalagi di kalangan masyarakat di tanah air ya Sobat Agro ini masih menganggap bahwa profesi lulusan Fakultas Kedokteran Hewan ini hanya sekedar menyembuhkan hewan yang sakit saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, Fakultas Kedokteran Hewan saat ini belum cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat umum. Padahal lulusan fakultas ini bisa berkarir lebih luas lagi. Buat Sobat Agro yang ngaku pecinta hewan dan ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, yuk kita simak informasi mengenai Fakultas Kedokteran Hewan dan prospek kerja apa aja sih yang bisa kamu ambil lengkap beserta gajinya. Sobat Agro, jurusan yang satu ini cocok banget ya untuk kamu para pecinta hewan. Nah, kedokteran hewan ini mempelajari pengobatan dan juga pencegahan penyakit pada hewan ternak dan hewan lainnya. Nah, Sobat Agro, kamu akan mempelajari hubungan antara hewan dengan masyarakat termasuk cara mengidentifikasi suatu penyakit dan juga memastikan penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Nah, saat ini sudah banyak sekali universitas di Indonesia yang membuka Fakultas Kedokteran Hewan Sobat Agro. Nah, kamu bisa memilih yang terbaik dari beberapa universitas seperti misalnya saja IPB University, kemudian Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Brawijaya, dan masih banyak yang lainnya. Tak perlu khawatir ya Sobat Agro, lulusan Fakultas Kedokteran Hewan ini juga memiliki prospek kerja yang sangat luas. Nah, berapa di antaranya yang bisa kalian jadikan referensi antara lain yaitu profesi pertama yang bisa kamu pilih adalah dokter hewan. Dokter hewan selalu jadi tujuan apabila hewan peliharaan kamu terkena penyakit ataupun cedera. Tapi dokter hewan bukan hanya menangani kesehatan hewan peliharaan saja ya. Dokter hewan juga menangani berbagai permasalahan terkait kesehatan hewan mulai dari hewan peliharaan, hewan ternak hingga hewan liar. Wah, pastinya profesi yang satu ini paling banyak diinginkan oleh kebanyakan lulusan kedokteran hewan ya Sobat Agro. Dari pekerjaan ini rata-rata gaji yang bisa kamu dapatkan yaitu 4 hingga 7 juta per bulan. Selanjutnya, lulusan kedokteran hewan bisa berkarir sebagai seorang ahli epidemiologi. Ahli epidemiologi memiliki peran untuk mengidentifikasi distribusi penyakit dan mengenali penyebabnya agar tidak menjadi wabah di suatu negara. Dalam hal ini, kamu menjadi ahli epidemiologi untuk penyakit yang bisa menyerang hewan. Tidak banyak orang yang mengenali profesi yang satu ini. Tapi jangan salah ya Sobat Agro, kalau gaji yang akan kamu peroleh cukup besar. Ya, kamu bisa mendapatkan gaji sekitar 3 juta hingga 5 juta setiap bulannya. Selanjutnya, kalau kamu suka bereksperimen dan melakukan penelitian, kamu bisa berkarir menjadi seorang peneliti hewan. Tugasnya apa? Nantinya jika menjadi peneliti, kamu akan dapat mengadakan berbagai riset ataupun penelitian untuk kemudian hasilnya dipublikasikan, sehingga bermanfaat bagi khalayak umum. Dengan ini kamu juga telah berkontribusi untuk ikut memajukan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran hewan. Rata-rata gaji yang didapatkan oleh seorang peneliti adalah berkisar 4 hingga 6 juta rupiah per bulannya.
Selanjutnya yang keempat adalah teknisi dan ahli teknologi kedokteran hewan. Profesi yang satu ini sangat cocok untuk kamu yang ingin membantu dokter melakukan pembedahan hewan. Saat menjadi teknisi dan ahli teknologi kedokteran hewan, kamu juga akan melakukan tes medis untuk mendiagnosa penyakit pada hewan. Gak cuma itu aja tanggung jawabnya, nanti kamu juga akan harus mempersiapkan serum dan vaksin untuk mencegah penyakit yang timbul pada hewan. Nah, apakah gajinya sama besar dengan seorang dokter hewan? Ya, kurang lebih perkiraan gaji per bulan yang akan kalian dapatkan berkisar 4 hingga 6 juta rupiah. Prospek karir berikutnya dari lulusan kedokteran hewan adalah menjadi penyuluh kesehatan. Tugas kamu nantinya akan memberikan penyuluhan kesehatan hewan kepada masyarakat, berarti kalian akan ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan. Dengan menjadi seorang penyuluh, kamu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan itu tidak hanya penting bagi manusia, namun juga hewan yang dipelihara. Rata-rata gaji yang didapatkan oleh penyuluh kesehatan adalah berkisar 3 hingga 6 juta rupiah per bulannya. Next, lulusan kedokteran hewan juga bisa berkarir sebagai pengajar di bidang kesehatan. Dengan menjadi pengajar bidang kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan, dalam hal ini kesehatan hewan, kamu sudah berperan dalam mencerdaskan bangsa. Kamu bisa menjadi dosen spesialis kesehatan hewan. Tertarik berkarir sebagai pengajar di bidang kesehatan? Nah, untuk rata-rata gaji yang didapatkan oleh dosen yaitu berkisar 3 hingga 5 juta rupiah per bulan, dan ini tergantung dari golongan dan tunjangan lainnya. Sekarang kamu sudah tahu kan prospek kerja lulusan Fakultas Kedokteran Hewan ada apa saja, dan kau sudah sekarang saatnya memantapkan hati kalian untuk menggeluti salah satu profesi yang sesuai dengan keinginan dan juga minat kamu. Jangan sampai salah pilih ya. Oke Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Aku pamit undur diri. Bye-bye.